Terlalu panjang dan berharap masih bisa untuk mengikuti program tadarus di aula. Mudah-mudahan eh, puasa kita adalah puasa yang berkualitas, puasa yang selain menggugurkan kewajiban juga akan meningkatkan kapasitas diri kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kajian, berbagai ibadah yang lain, doa, munajat dan juga tadarus Al-Qur'an serta lainnya. Mudah-mudahan itu semua adalah menjadi faktor sehingga kita mampu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sejarah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang terfokus kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, berbagai kejadian penting yang dialami oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan juga beberapa pelajaran penting yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jujur tadinya saya hari ini mau membahas tentang Imam Hasan, tapi tadi ketika saya menelaah buku 250 manusia 250 tahun itu, sebelum pembahasan Imam Hasan itu di buku itu, Imam Ali Khamenei juga membahas, menganalisa tentang kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Rasanya tidak boleh kita lewatkan kehidupan beliau, maka menurut saya penting untuk juga sedikit dan tidak mengambil berkah tabaruk pada kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam yang pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun masuk kepada fase di mana Imam Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi imam sesuai dengan keyakinan dan deklarasi Idul Ghadir yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam juga punya peran yang sangat penting dalam pembelaan terhadap wilayah, terhadap imamah al-imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terjadi beberapa hal yang sangat penting dalam sejarah Ahlul Bait. Yang pertama berhubungan dengan Sayyidah Fatimah, dan yang kedua berhubungan dengan Imam Ali yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Namun berkenaan dengan Sayyidah Fatimah, penting untuk kita sebutkan bahwa Al-Imam Ali Al-Khamenei dalam buku tersebut, manusia 250 tahun itu, menyebutkan tentang pribadi dan keutamaan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dari sisi lahiriah yang bisa dilihat oleh mata dan dicatat oleh para ahli sejarah dan riwayat Ahlul Bait alaihimussalam. Paling tidak, kata beliau, Sayyidah Fatimah memiliki 3 keutamaan, 3 hal yang sangat penting dan komprehensif. Tentu beliau menyebut selain sisi lahiriah, Sayyidah Fatimah juga memiliki dimensi spiritual yang tentu tidak mungkin kita ungkapkan. Beliau sendiri menyebutkan tidak mungkin orang seperti kita memahaminya,
kesempurnaan spiritual Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, dimensi di luar daripada lahiriah yang bisa kita saksikan. Bahkan dalam salah satu ceramahnya Imam Khomeini misalnya menyebutkan tentang keagungan dan keutamaan Sayyidah Fatimah yang juga bahkan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam itu adalah masih turun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membawa ayat baru, tidak membawa Al-Quran lain, tidak membawa wahyu, tetapi beliau datang untuk menghibur Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dengan berbagai informasi yang dicatat dalam sejarah dan dibukukan oleh sebagian, yang itulah kemudian dikenal dengan nama Mushaf Fatimah, yang menurut sebagian adalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau tentang berbagai hal. Dan yang menarik bahwa Imam Khomeini menyebut bahwa ini adalah menunjukkan keagungan Sayyidah Fatimah yang, kata Imam, saya tidak pernah menemukan ada penjelasan, ada riwayat, ada penukilan bahwa malaikat Jibril itu datang dan turun ke muka bumi untuk menemui seseorang selain Nabi dan selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya tidak ada lagi kecuali Sayyidah Fatimah. Bahkan Imam Khomeini menyebutkan bahwa bahkan para imam Ahlul Bait pun tidak ada yang dinukil bahwa beliau punya koneksi, punya hubungan atau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu dari sisi maknawiyah spiritual yang tentu sangat luas dan mendalam. Tapi dari sisi lahiriah yang bisa kita bahas bahwa Sayyidah Fatimah sebagai seorang yang komprehensif, beliau paling tidak ada 3 hal yang terkumpul pada beliau. Yang pertama adalah dari sisi sebagai seorang yang punya tugas sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya, beliau telah melakukan itu dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih awal sebelum beliau mengurusi anak-anaknya, menjadi ibu terhadap anak-anaknya. Dalam sejarah juga dicatat bahwa beliau telah mengurusi ayahnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut dengan ibu daripada ayahnya juga. Beliau sama sekali tidak kurang dalam tugas yang beliau lakukan, dengan tetap melakukan beberapa tugas lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ali Al-Khamenei, bahwa beliau juga menjalankan tugas sebagai seorang yang memperjuangkan imamah dan wilayah Imam Ali bin Abi Thalib, katakan terjun di medan politik dengan makna yang benar untuk kemudian memperjuangkan kebenaran atas Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di samping yang ketiga adalah kesempurnaan dimensi ibadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ketiga-tiganya beliau lakukan dalam bentuk yang sangat sempurna, ya, khususnya pada yang pertama ketika kita membaca sejarah bahwa Sayyidah Fatimah sebagai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah berada dalam kemakmuran atau kekayaan yang melimpah yang dimiliki, tidak, tapi justru
berada dalam kekurangan, sehingga ketika kita menilai bahwa apa yang beliau lakukan betul-betul sebagai sebuah tugas utama dan tugas mulia yang dilakukan oleh seorang perempuan sebagai istri dan anak, itu kita bisa merasakan, menilai, dan kemudian membandingkan betapa bahwa itu adalah sebagai tugas yang sangat mulia. Ya, bukan hanya katakan tidak kaya, tetapi bahkan sangat-sangat kekurangan, sangat terbatas, ya. Jadi beliau saat itu harus melaksanakan berbagai tugas rumah, termasuk yang dicatat oleh sejarah, misalnya menggiling gandum. Ya, saat itu setiap orang untuk kemudian bisa menikmati atau mengkonsumsi roti sebagai makanan dan makanan utama saat itu, maka harus dengan sendirinya menggiling gandum untuk dihaluskan, dan kemudian dari situ baru dijadikan adonan dan kemudian dimasak dalam oven untuk menjadi roti. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari datang terlambat ke masjid Rasulullah, yang mestinya biasanya Bilal datang lebih awal untuk kemudian siap-siap azan di saat sudah masuk waktu. Saat itu Bilal datang lebih lambat, sudah masuk waktu, sudah katakan sudah mau akan dilaksanakan salat dan seterusnya, sehingga saat itu katanya Nabi menegur dan bertanya kepada Bilal, "Mengapa hari ini datang terlambat?" Maka Bilal menjawab, "Tadi aku sebenarnya sudah berangkat dari tempatku, dari rumahku lebih awal seperti biasanya. Semestinya aku tidak terlambat, tetapi ketika aku melewati rumah Imam Ali bin Abi Thalib, rumah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, sebelum sampai ke masjid, aku melewati rumah beliau dan aku mendengar suara tangisan anak-anak dari dalam rumah itu. Kurang lebih Bilal mengatakan, aku tidak bisa melangkahkan kakiku menuju masjid untuk kemudian abai terhadap suara itu. Maka aku belok, aku berhenti dan aku mengetuk pintu rumah Imam Ali bin Abi Thalib, dan disitulah aku menyaksikan bahwa anak-anak sedang menangis, mungkin dalam keadaan kelaparan, menunggu makanan, dan saat itu Sayyidah Fatimah dan Imam Ali menggiling gandumnya. Maka aku saat itu minta izin untuk aku yang menggiling gandum atau anak-anak aku jaga, aku jadikan mereka tidak menangis. Kira-kira begitu dikisahkan oleh Bilal, dan Bilal termasuk sahabat yang bersama dengan Ahlul Bait, ya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Bilal itu tidak lagi tinggal di Madinah. Bilal pergi ke tempat lain, hijrah ke tempat lain. Boleh jadi dia tidak siap untuk menjadi muadzin saat itu setelah wafatnya Rasulullah. Boleh jadi dia tidak siap untuk berada atau menjadi azan di masjid, sementara katakan pemimpinnya, khalifahnya tidak seperti yang seharusnya, yaitu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan suatu hari katanya Bilal datang untuk ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa katakan waktu, dan ketika berziarah kepada Rasulullah, bertemu dengan Sayyidah Fatimah yang juga saat itu sedang ziarah, dan Sayyidah Fatimah meminta Bilal untuk azan seperti saat bersama dengan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Bilal menolak untuk azan
karena khawatir dia tidak mampu untuk melaksanakan azan dan mengingat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah didesak oleh Sayyidah Fatimah, akhirnya Bilal memulai azannya, dan benar di saat Bilal memulai azannya dia juga menangis, dan Sayyidah Fatimah juga menangis hingga sampai kepada ucapan atau ungkapan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat itu Sayyidah Fatimah sudah tidak mampu lagi untuk menahan dirinya, dan penukilan sebagian menyebutnya beliau pingsan, dan orang-orang menghentikan Bilal untuk melanjutkan azannya. Kembali kepada apa yang tadi kita sampaikan, bahwa Sayyidah Fatimah dengan kondisi yang begitu melaksanakan berbagai kewajiban rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Suatu hari beliau sempat, atau mungkin rundingan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, sempat untuk kemudian ingin usul kepada Rasulullah mendapatkan pembantu sehingga meringankan pekerjaan rumahnya. Awalnya Imam Ali yang datang menuju Rasulullah, tapi Imam Ali malu tidak menyampaikan sesuatu, dan Imam Ali kembali lagi ke rumahnya tanpa menyampaikan apa-apa kepada Rasulullah. Dan kemudian Sayyidah Fatimah yang berangkat menuju rumah Rasulullah dan menyampaikan bahwa tadi suamiku Ali datang, tapi sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu tapi malu. Dan kemudian Rasulullah mempersilahkan Sayyidah Fatimah untuk menyampaikan. Sayyidah Fatimah menyampaikan keinginannya barangkali bisa dibantu oleh, katakan, pembantu dari budak yang ada, dari mereka yang mungkin bisa ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah dengan cara beliau menghibur Sayyidah Fatimah, tidak memenuhi keinginan atau usulan Sayyidah Fatimah, Rasulullah malah mengusulkan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar pembantu. Itu beliau memberikan sebuah amalan yang dikenal kemudian dengan tasbih Az-Zahra alaihissalam, bacaan yang disunnahkan untuk dibaca setelah salat dan juga ketika kita akan tidur, ketika saat kita berbaring sebelum memejamkan mata. Di antara anjuran adalah membaca tasbih Az-Zahra alaihissalam, yang dalam riwayat itu disebutkan orang yang membacanya akan menghadapi kehidupan ini dengan mudah, dengan kesenangan, dengan tanpa, katakan, problema dan seterusnya. Itu yang pertama dari apa yang disebutkan, bahwa beliau adalah orang yang melakukan berbagai tugas dan kewajibannya dari urusan rumah tangga, tetapi pada saat yang sama beliau sebutkan adalah juga terjun di medan politik, ya. Dan Imam Ali Khamenei di situ menyebutkan, ini yang menjadi catatan penting harusnya bagi kita kaum muslimin, untuk kemudian tidak memisahkan hal-hal yang berhubungan dengan tugas kewajiban di dalam rumah dengan kewajiban di luar rumah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ada tugas-tugas yang boleh jadi diemban oleh kita dan tidak boleh kemudian kita mengorbankan yang lain. Dan banyak mungkin kita seringkali mengorbankan, tidak mampu untuk memanage waktu dengan baik, tidak mampu untuk kemudian memahami bahwa, katakan, kedua-duanya atau boleh jadi ketiga-tiganya yang kita hadapi adalah penting, adalah wajib, adalah harus kita lakukan, tapi seringkali kemudian kita mengorbankan. Dan itu dalam analisa Imam Ali Khamenei menyebutkan bagian daripada
katakan propaganda Barat ketika menyebut tentang emansipasi, ketika menyebut tentang feminisme yang kemudian harus mengorbankan beberapa hal penting. Misalnya seorang perempuan yang harus terjun di katakan politik, harus terjun di karir, harus terjun di berbagai hal di luar rumah, maka kemudian harus mengorbankan tugas-tugas mulia di dalam rumah, termasuk mendidik anak, memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Tidak ada waktu untuk anak-anak itu tentu adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak dicontohkan oleh seperti Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Poin yang disebutkan bahwa terjun dalam bidang politik itu adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Sayyidah Fatimah di saat beliau melakukan penolakan terhadap khalifah saat itu, tidak mau berbaiat kepada khalifah saat itu, dan menyatakan dengan tegas bahwa beliau berpegang teguh dengan wilayah dan imamah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai wafatnya Sayyidah Fatimah, beliau tidak melakukan baiat kepada khalifah Abu Bakar saat itu. Bahkan apa yang disebut dalam sebagian penukilan sejarah, dan bahkan saya baca itu dikatakan salah satu buku, salah satu karangan kitab Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam bukunya berjudul Minhajus Sunnah, Ibnu Taimiyah dari awal hingga akhir dalam kitab tersebut yang judulnya Minhajus Sunnah, artinya sistem atau minhaj, ya, metode jalan sunnah. Itu memang buku itu ditulis, disusun dalam rangka untuk menolak Syiah. Artinya yang harus dipegang adalah sunnah dan bukan Syiah, kira-kira begitu ya. Dan kemudian di buku itu dia menyebutkan tentang beberapa dalil atau beberapa hadis yang disebutkan oleh orang Syiah dengan sebutan sebagian Rafidhi dan semacamnya, yang menurut dia adalah tidak benar, yang menurut Ibnu Taimiyah adalah lemah atau maudhu dan seterusnya, bohong. Salah satu yang dia nukil dalam kitabnya itu adalah kejadian atau tragedi pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sekelompok orang saat itu, sekelompok sahabat saat itu mendatangi rumah Sayyidah Fatimah, ya, dengan sebagiannya membawa api untuk membakar rumah Sayyidah Fatimah dan paling tidak untuk menakut-nakuti isi rumah, dan katakan terjadi pendobrakan atau dorongan terhadap pintu Sayyidah Fatimah. Dia menukil kejadian itu dan kemudian memberi catatan bahwa kata dia bohong orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok orang ini adalah dalam rangka untuk memaksa Sayyidah Fatimah dan orang yang ada di dalam rumah itu, memaksa mereka untuk baiat kepada Khalifah Abu Bakar. Itu adalah sebuah kebohongan katanya. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah dalam rangka untuk memastikan apakah di rumah Rasulullah, di rumah Sayyidah Fatimah masih ada harta peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa dipastikan? Untuk kemudian diambil dan dimasukkan dalam Baitul Mal. Karena mereka meriwayatkan
sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, kami para nabi tidak meninggalkan warisan. Segala apa yang menjadi peninggalan kami, itu apa yang kami tinggalkan bukan warisan, tapi adalah hak atau hak kaum muslimin, yang artinya adalah masuk ke dalam baitul mal. Itu tujuan sekelompok orang datang, katakan meminta pintu dibuka, membawa kayu bakar dan seterusnya. Jadi dari apa yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah itu adalah memberi kesimpulan bahwa dia meyakini akan kejadian itu, meyakini bahwa itu adalah bagian daripada fakta sejarah. Walaupun boleh jadi beda tafsir, beda dalam memaknai, beda mengungkap tujuan, tidak masalah. Artinya hak dia untuk memberi interpretasi. Tetapi walaupun interpretasinya tetap saja itu sebagai sebuah hal yang tidak patut, tidak pantas dilakukan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kemudian berbuntut bahwa Sayyidah Fatimah terpaksa harus datang ke masjid dan menjelaskan sebuah khutbah yang cukup panjang yang dikenal dengan nama khutbah Fadakiyah. Khutbah di mana Sayyidah Fatimah menjelaskan tentang mengawali dengan filosofi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, dan juga menyebutkan tentang filosofi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sejumlah kewajiban dan mengharamkan sejumlah pekerjaan, dari iman kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Di antaranya kesempatan pada hari ini adalah masih di hari puasa. Sayyidah Fatimah menyebutkan wasiyama tathbitan lil ikhlas. Di riwayat lain atau penukilan yang lain menyebutkan tathbitan li ikhlasil khalq, dan puasa itu diwajibkan oleh Allah dalam rangka meneguhkan ketulusan seorang hamba, keikhlasan seorang hamba. Ikhlas itu artinya tulus, ikhlas itu artinya murni. Orang Arab menyebutkan susu yang tidak dicampur dengan air, susu yang murni itu dengan ungkapan labanun khalis. Ya. Khalis itu artinya adalah murni. Jadi maksudnya ikhlas itu artinya bahwa kita tulus, murni hanya Allah Subhanahu Wa Taala, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan terjelma paling besar, paling utama pada puasa, tidak pada yang lain. Karena orang boleh saja sholat karena ria, karena ingin dipuji orang, misalnya sholat, tapi bukan karena Allah. Tapi untuk puasa tidak ada tempat orang untuk kemudian berpuasa karena yang lain. Pasti kemudian tidak puasa, dengan kata lain. Karena hanya ada dia dan Allah, ada waktu dan ada tempat yang boleh jadi kosong, tidak ada orang lain, tapi dia tetap menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum. Karena apa? Tak mungkin karena orang. Karena kalau karena orang lain supaya dibilang puasa, itu hanya di hadapan mereka, di hadapan orang lain kita bisa kemudian berlagak puasa. Tapi kan tidak 24 jam kita di hadapan orang. Ada waktu kita sendirian, mungkin di kamar mandi, di rumah, di kamar. Sehingga di saat sendiri itu, kalau memang kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, kita bisa saja melakukan pembatalan, minum, dan seterusnya. Tetapi kita tidak melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa kita punya keikhlasan, punya ketulusan, bahwa kita
betul-betul meyakini bahwa kita adalah dimonitor, diketahui oleh Allah, dan melakukan ini hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Itu tentu dalam tingkat yang paling rendah, ya, paling kemudian menaiki tingkat yang lebih tinggi, bahwa ketulusan tidak hanya dari sisi tidak makan tidak minum, ketulusan dari sisi bahwa hanya mengikuti perintah Allah, tidak yang lain. Dari sisi kewajiban, begitu juga dari sisi keharaman, yakni dengan mempuasakan mata dari hal yang diharamkan, mempuasakan telinga dari hal yang dilarang, mempuasakan mulut, dan seterusnya. Itu kan juga tingkat keikhlasan kita lebih. Artinya walaupun kita bisa melakukan kebohongan, mengumpat, gosip dengan lidah kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Itu kan berarti adalah saya tidak terpengaruh oleh yang lain. Saya mampu untuk menahan diri karena Allah, bahwa lidah ini juga harus melaksanakan tugasnya, telinga, mata, dan seterusnya. Itu tingkat yang lebih tinggi, sampai kepada tingkat yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan puasanya khawasul khawas, yaitu bahwa hati ini, diri ini tidak punya yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi punya tempat bagi yang lain, tidak lagi punya konsentrasi bagi yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah tangga kesempurnaan yang saya tidak bisa menjelaskan, kecuali mungkin hanya mendekatkan saja katanya para ulama yang mungkin sudah sampai ke tingkat itu. Seperti mungkin kita sedang misalnya punya masalah besar gitu ya. Besok mau ujian misalnya kalau kita sedang sekolah. Atau anak kita sakit, anak yang sangat kita cintai sakit, itu bagaimana diri kita, konsentrasi kita, akal kita, pikiran kita, semua tersita untuk masalah besar itu. Tidak lagi kita kemudian punya tempat untuk misalnya mau gosip orang, tidak lagi kita misalnya mau mikirin orang lain. Kita punya masalah besar. Anak saya sakit, sudah ada di kepalanya itu saja, tidak ada yang lain. Kira-kira begitu. Orang yang sampai derajatnya kepada tingkat ketulusan, bahwa dia bisa mengatakan ma fi qalbi illallah. Kita hanya mungkin melakukan saja itu, la ilaha illallah ma fi qalbi illallah. Tidak ada sesuatu, tidak ada yang lain, tidak ada ketergantungan, tidak ada kecintaan, tidak ada tempat, tidak ada untuk mikir sekalipun untuk yang lain, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu tingkat yang sangat tinggi sudah. Jadi itu yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Selain juga beliau menyampaikan tentang protes pada khilafah yang seharusnya pada Imam Ali, begitu juga beliau protes terhadap tanah Padak yang merupakan pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu diambil oleh khalifah dengan alasan bahwa itu warisan Rasul yang tidak jatuh ke anaknya, tapi jatuh kepada kaum muslimin, masuk ke dalam Baitul Mal. Sayyidah Fatimah menolak itu, menyampaikan berbagai alasan, menyampaikan dalil-dalil ayat Quran. Sayyidah Fatimah menyampaikan tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud alaihissalam yang merupakan anak dan ayah yang mewarisi, bahkan Al-Quran menyebutkan wawaritha Sulaiman, Dawud, ya, dan itu disampaikan tetapi tidak membuahkan hasil, sampai mendatangkan saksi juga tidak membuahkan hasil, karena saksinya adalah masih orang-orang yang punya interest, katakan dalam bahasa kita, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, dan itu tidak diterima. Tetapi juga banyak analisa yang bisa disampaikan bahwa Sayyidah Fatimah menyampaikan itu bukan
semata-mata karena tanah, karena fadak yang bersifat materi. Sayyidah Fatimah tidak perlu kepada itu semua. Beliau yang sudah hidup dalam kondisi zuhud, yang sudah punya sesuatu yang jauh lebih besar baginya, kehidupan spiritual, surga dan seterusnya, tidak mungkin memikirkan tanah padat, tetapi itu adalah boleh jadi simbol saat itu yang diangkat sebagai simbol daripada imamah atau wilayah yang beliau sampaikan kepada khalifah saat itu. Itu adalah dimensi yang kedua yang disampaikan dan yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Beliau perankan, dan itu adalah pejuang pertama wilayah, pejuang pertama imamah. Bahkan Imam Ali alaihissalam sendiri saat itu tidak menunjukkan apapun daripada penolakan karena sudah diwakili oleh Sayyidah Fatimah. Jadi sepertinya adalah ada semacam katakan kebijaksanaan Imam Ali bin Abi Thalib untuk tidak menunjukkan adanya penolakan karena berbagai faktor yang kita sudah juga bahas pada pertemuan sebelumnya, intinya kemaslahatan kaum muslimin. Tapi pada saat yang sama beliau tidak kemudian katakan tertutup 100%, tetapi ada Sayyidah Fatimah yang menyampaikan itu. Dan ketika sudah ada yang menyampaikan, gugur kewajiban bagi kita. Itu dalam taklif kita disebutkan begitu. Maka Imam Ali tidak perlu lagi untuk kemudian juga melakukan hal yang sama. Toh sudah tersampaikan. Ya, kecuali kemudian setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, ketika sudah tidak ada lagi yang memperjuangkan, baru di situ Imam Ali menyampaikan beberapa hal, ya, dan begitu juga menyampaikan bahkan katakan peperangan yang dihadapi pada masanya. Yang ketiga daripada kehidupan Sayyidah Fatimah yang sangat penting yang juga dicatat dalam buku tersebut, dimensi yang ketiga yang juga merupakan kesempurnaan seorang manusia, ya, dan menjadi teladan kita, yaitu dimensi ibadah spiritual yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selain tugas-tugas pribadi keluarga, tugas komunal di tengah masyarakat, termasuk di dalamnya memperjuangkan hak-hak Imam Ali bin Abi Thalib dan juga pencerahan dan mencerdaskan masyarakat saat itu dengan berbagai sabda khutbah yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah. Juga yang ketiga adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vertikal hubungannya dengan Allah, di mana beliau juga adalah teladan, ya, teladan yang disebutkan dalam berbagai referensi, bagaimana sholat beliau, bagaimana doa beliau, bagaimana munajat beliau, bagaimana penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam dimensi ini pun disebutkan juga bahwa beliau tidak melupakan dimensi sosialnya, yang sebagai sebuah yang mungkin sering kita dengar, dinukil bahwa Sayyidah Fatimah di saat doa, di saat qunut menyebutkan orang-orang yang di sekitar beliau dan bahkan tidak berdoa untuk dirinya. Sehingga di saat ditanya oleh Imam Hasan saat itu, mengapa tidak berdoa untuk diri tapi berdoa untuk orang lain, beliau menjawab, al-jaru qabla dar, tetangga baru diri sendiri. Itu bahkan terjelma dalam doa selain dalam tindakan yang beliau lakukan. Memang satu hal yang mungkin menjadi perenungan kita adalah bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menyebut tentang
katakan keutamaan Sayyidah Fatimah, ayat yang secara jelas menyebut tentang katakan ibadah Sayyidah Fatimah dan seterusnya tadi. Ya, Al-Qur'an punya cara untuk diantaranya menjaga keselamatan sehingga tidak terjadi katakan pengurangan, manipulasi, distorsi, itu adalah tidak menyebut nama-nama baik itu ahlul bait, para imam dan yang lainnya. Tetapi Al-Quran memberi isyarat. Kurang lebih menurut salah seorang peneliti ahli tafsir kontemporer saat ini, namanya Dr. Ridho Isfahani, itu salah satu tim yang juga bergabung dengan Ayatullah Syekh Nasir Makarim Shirazi dalam buku dalam penyusunan kitab Al-Amsal, ya, tafsir beliau. Dr. Ridho Isfahani mengatakan penelitian dia ada 150 ayat di dalam Al-Quran tentang Sayyidah Fatimah atau berhubungan dengan Sayyidah Fatimah. Tapi sekali lagi tidak ada yang kemudian jelas menyebut nama. Sebagiannya seperti misalnya ayat 33 surat Al-Ahzab yang di dalamnya ada Sayyidah Fatimah, sama sekali tidak menyebut nama. Begitu juga misalnya tentang mubahalah, situ ada Sayyidah Fatimah, hanya disebut dengan kata nisa ana, perempuan-perempuan kami. Begitu juga tentang ayat misalnya surat Al-Insan, peristiwa beliau dan Imam Ali serta Imam Hasan, Imam Hussein memberikan makanan yang akan dijadikan sebagai buka puasanya kepada fakir, miskin, yatim, dan tawanan. Itu ayat-ayat yang berhubungan dengan beliau. Tapi ada juga yang katakan isyarat saja, seperti misalnya ini yang mengungkap juga dimensi ibadah beliau, dimensi spiritual dan penghambaan beliau kepada Allah. Yaitu misalnya yang disebut dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim di ayat 10 dan 11. Di akhir-akhir itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua teladan wanita kebaikan, dan sebaliknya juga dua contoh, bukan teladan ya, dua contoh wanita yang sebaliknya jelek. Ya, istri daripada Nabi Lut dan istri Nabi Nuh itu disebutkan sebagai dua contoh kejelekan. Sebaliknya ada dua contoh teladan kebaikan. Ayat menyebutkan istri daripada Fir'aun dan Sayyidah Maryam binti Imran, yang saat itu disebutkan untuk Sayyidah Maryam bahwa beliau adalah orang yang punya keimanan yang sangat tinggi, kemudian beliau adalah orang yang ahli ibadah, wa kanat minal qanitin. Kenaan dengan istri Fir'aun, Asia, beliau menyebutkan bahwa istri Fir'aun itu berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sorga. Ya, itu menunjukkan betapa beliau punya keimanan terhadap ma'ad, terhadap kebangkitan kelak di hari kiamat. Jadi dua wanita teladan yang dalam hadis disebut bahwa ada dua wanita teladan lain karena ada 4 wanita teladan, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Maka kemuliaan yang disebutkan oleh ayat ini juga otomatis berada pada Sayyidah Fatimah. Paling tidak pada apa yang disebutkan di situ daripada ibadah yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam juga adalah benar untuk Sayyidah Fatimah alaihissalam untuk
ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang Asia, itu juga ada analisa yang disampaikan oleh Imam Ali Khamenei, di mana beliau ketika membahas bukan Sayyidah Fatimah tetapi putri dari Sayyidah Fatimah itu Sayyidah Zainab alaihassalam. Ini adalah terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa Imam Ali Khamenei menyebutkan bahwa kalau kita mau bandingkan antara apa yang dicatat oleh Al-Quran tentang Asia, istri daripada Firaun yang meminta untuk dibangunkan surga, ya itu baik, tidak salah, ya, dengan berbagai ketaatan, dengan berbagai perjuangan beliau. Salah satu yang juga baik untuk kita mohon dari Allah itu mohon surga. Tapi ada yang lebih tinggi daripada derajat itu, yaitu kata Imam Ali Khamenei yang sudah dilakukan oleh Sayyidah Zainab alaihissalam. Apa yang dilakukan Sayyidah Zainab? Berjuang di padang Karbala, mengorbankan semua orang-orang dekatnya, mengorbankan Imam Husain, mengorbankan anaknya, keponakannya, dan banyak daripada keluarganya yang gugur di padang Karbala. Tapi di sore hari Karbala, katanya Sayyidah Zainab alaihissalam, ketika mencari jasad Imam Husain, beliau berusaha untuk mengangkat jasad Imam Husain dan sambil menengadahkan tangannya ke langit sambil mengatakan Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Jadi ungkapan itu adalah ungkapan doa. Bahkan beliau bukan doa untuk meminta sesuatu, tapi meminta supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah makam spiritual yang sangat tinggi. Kalau kita meminta surga, artinya kita sepertinya sudah meyakini bahwa kita sudah berbuat baik. Kita sudah menjalankan sebuah ketaatan. Ya Allah, saya puasa, dengan puasa ini ya Allah berilah saya surga. Atau dengan puasa ini ya Allah ampuni dosa saya. Tidak salah, baik. Karena Allah memang menyuruh kita begitu. Tetapi yang dilakukan Sayyidah Zainab lebih dari itu. Tidak hanya meminta untuk dapat pahala, tetapi justru meminta untuk dikabulkan. Artinya di situ ada perasaan bahwa belum ada apa-apanya. Ya Allah, ini adalah sesuatu yang kecil yang kami korbankan. Kira-kira begitu. Terimalah ya Allah. Seolah-olah masih bukan belum yakin ya, artinya ingin untuk di hadapan Allah betul-betul hamba yang kemudian tidak punya apa-apa, tidak punya tuntutan, ya, dan itu yang kita juga diajarkan di doa Abu Hamzah At-Tsumali itu ada bahwa kita tidak menuntut apa-apa darimu ya Allah karena siapa kita dan seterusnya. Di sujud setelah sholat Idul Fitri juga itu ada bahwa ya Allah ampuni aku, jangan bakar wajahku dengan api neraka. Tetapi ini bukan tuntutan ya Allah, karena Engkau yang berhak menuntutku, bukan aku yang menuntutmu. Itu adalah tingkat yang tinggi dan Al-Quran juga menyebut tentang kesalahan Ahlul Kitab yang saat itu dihadapi oleh Nabi. Kesalahan Ahlul Kitab itu diantaranya apa? Ini Yahudi yang ada saat itu. Mereka mengatakan bahwa itu kalau tidak salah di awal-awal surat Al-Baqarah atau Al-Imran ya, mereka mengatakan bahwa lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudat. Kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali ada hari-hari yang tertentu saja. Yani sedikit saja saya kalau masuk neraka sedikit saja dan setelah itu akan selamat. Itu disalahkan oleh Al-Quran. Karena itu artinya seolah-olah punya
boarding pass ya, seolah-olah punya kartu masuk pasti surga, itu disalahkan. Padahal tetap masih menyebut ada api nerakanya walaupun sedikit. Apalagi kalau kita kemudian merasa atau sombong atau kemudian menganggap bahwa pasti masuk surga, tidak mungkin kita disiksa, kita punya, itu adalah sesuatu yang disalahkan oleh Al-Quran, termasuk juga dalam surat Al-Hujurat, ketika sebagian orang saat itu datang kepada Nabi mengatakan, wahai Nabi, kami sudah Muslim, kami sudah mukmin, ya, seolah-olah menuntut sesuatu, dan Nabi saat itu membagi-bagi hadiah atau yang lainnya. Maka itu turun ayat, wahai orang Arab, Arab yang dari gunung, dari katakan pedalaman yang baru datang, baru menunjukkan Islamnya, jangan kamu katakan beriman, tapi katakan hanya Muslim, yakni baru melakukan beberapa hal yang dituntut, tapi iman betul-betul belum. Ya, itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa apa kita harus introspeksi diri dan kita terus meningkatkan dan tidak pernah merasa bahwa kita sudah berada di atas, kita sudah punya sesuatu yang kita bisa tuntut Allah Subhanahu wa taala atau tuntut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang ada di Zoom, insya Allah pekan depan kalau ada pertanyaan dari materi hari ini bisa disimpan untuk ditanyakan insya Allah pada Senin depan atau perjumpaan berikutnya. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Baik yang telah menyempatkan untuk berbagi pada hari ini. Selamat berbuka puasa, insya Allah waktu Jakarta akan sebentar lagi berbuka puasa. Kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca salawat sekali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.